2, 1, rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Salam kemanusiaan. Kami Sedik Sespima 71 dengan saya Gembong dan rekan saya ini Mbak Retno yang paling cantik. Sebelumnya perkenankan kami berpantun. Bunga selasih di pinggir jalan, meja makan buat prasmanan. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber jitu yang kami banggakan. Keren. Oke. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, memahami pemolisian modern di situasi emergensi. Kita akan menelusuri tak kala terjadi situasi kontingensi baik dari faktor manusia, alam maupun infrastruktur. Polisi dan pemolisiannya bisa mengalami kerusakan sistem atau bahkan lumpuh total. Pertanyaannya Mbak Retno, Apa tuh? dalam situasi seperti ini, bagaimana strategi pemolisian yang diharapkan? Wah, benar sekali tuh Mas Gembong. Topik hari ini menarik sekali buat kita angkat. Dan hari ini kami berdua menghadirkan Kasenat 71 yang bisa dilirik di sebelah kirinya Mas Gembong, dan para narasumber yang hari ini luar biasa, tampan-tampan tapi agak tegang ya. Tolong dong para narasumber bisa senyum sedikit. Gitu ya. Kita kan lagi nggak nakut-nakutin nih podcastnya gitu ya. Kemudian yang pertama adalah Kasenat 71. Beliau biasa kami panggil Bang Tony Haryono. Kemudian ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Bang Troy Adam, dan yang berikutnya adalah Mas Randika. Beliau berdua ini adalah penerbang Polri yang memang pekerjaannya cukup buat kami tuh excited banget gitu kan. Dan di sebelahnya Mas Randika ada namanya Bang Raimundo. Bang Raimundo. Beliau ini merupakan anggota Brimob yang pekerjaannya luar biasa. Wajahnya tenang. Tapi kalau sudah di lapangan, jangan ditanya betapa sangarnya beliau kalau sudah berhadapan dengan sesuatu yang memang mengharuskan Polri itu bersikap tegas. Baiklah, kami persilahkan kepada Bang Kasenat 71, yaitu Bang Tony Haryono, untuk memberikan kata-kata pembuka kita hari ini. Silakan Bang. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Dalam podcast kali ini kita menampilkan rekan-rekan kita dari Sedik Sespima Angkatan 71 yang begitu gagah-gagah, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang pilihan yang dapat menerbangkan pesawat, khususnya pesawat-pesawat Polri yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan kami, teman-teman kami untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas khususnya. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kasenat atas kata-kata pembukanya. Selanjutnya kami persilahkan kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri, dan diawali dari Bang Troy, dilanjutkan Mas Randika, dan terakhir nanti Bang Raimundo. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Troy Adam. Saya bertugas di Direktorat Kepolisian Udara Baharkam Polri. Saya telah berdinas di Polisi Udara selama 24 tahun. Pada saat ini saya bertugas sebagai penerbang VIP yang membawa Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan pesawat yang saya terbangkan saat ini adalah pesawat Boeing 737 seri 800 NG dan Hawker 400 seri 400 XP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Randika Pratama, saya juga seorang penerbang yang berdinas di Direktorat Kepolisian Udara. Saya berdinas kurang lebih 18 tahun. Saat ini saya mengawaki pesawat jenis Beechcraft 1900 yang digunakan untuk mendukung kegiatan transportasi Bapak Wakapolri dan Kabaharkam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam presisi.
Perkenalkan diri, nama Raimundo de Jesus, ya. Tugas di Sat Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, NTT, ya, kurang lebih 26 tahun. Ya, jabatan Wakil Komandan Batalion C Pelopor, Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa sekali narasumber kita pada siang hari ini, Mbak Retno ya. Betul. Saya sangat tertarik, excited sekali. Ada 2 penerbang di sini, kemudian 1 anggota Brimob. Ini yang saya menarik bagi saya terkait penerbangan, Pak Troy. Saya boleh bertanya pada Pak Troy ya. Apa yang harus dilakukan pada saat penerbangan itu? Kemudian pengalaman apa yang paling berkesan pada saat melakukan penerbangan? Baik, pengalaman yang pernah saya alami. Baik, terima kasih Mas Gembong. Biasanya sebelum melaksanakan penerbangan, hal-hal yang perlu kami persiapan adalah fisik dan mental. Itulah yang pertama. Kemudian kami biasanya melakukan observasi kemana tujuan yang akan kita lakukan. Kemudian kita ngadakan persiapan, plotting penerbangan kita menuju ke sana, dan semua dipersiapkan, baik cuacanya juga kita monitor, kemudian bandara tujuannya, apakah bandara tersebut bisa kita daratkan dengan pesawat yang akan kita pakai. Kemudian kita juga melihat alut yang kita pakai itu apa, apakah pesawat yang tipenya besar atau yang kecil, sehingga kita bisa menentukan pendaratannya, berapa jumlah muatan yang bisa kita bawa, penumpang yang kita bawa, dan lain-lain. Kemudian dalam hal pengalaman hal yang paling membuat saya berkesan adalah ketika kami bertugas di Sulawesi Tengah, yaitu di Poso. Saat itu sedang ada konflik teroris kalau nggak salah. Kemudian itu waktu itu tanggal 1 Januari 2007 yang saya ingat. Nah, kemudian saat itu ada suatu kecelakaan yang cukup memilukan untuk bangsa Indonesia ya, yaitu jatuhnya pesawat Adam Air. Dari sana kami secara cepat bergerak dari Poso langsung menuju Mamuju untuk melakukan pencarian posisi pesawatnya di mana, karena pada saat itu belum diketahui posisinya ada pesawat ada di mana. Itu pencarian kita lakukan selama 3 hari, dan sampai hari ketiga kami belum bisa menemukannya. Itulah hal yang paling berkesan dan memilukan bagi kita semua waktu itu. Baik, Bang Troy, terima kasih banyak. Kami berdua nih, kita baru tahu ya, ternyata Bang Troy ini salah satu personil Polri atau penerbang Polri tuh yang andil tuh waktu kejadian Adam Air. Adam Air, ya. Karena kita selama ini hanya nonton di TV aja, Ya, dan kita tahu kalau nggak ketemu kayak gini betul. nggak tahu kalau Dan ada beliau. kita berdua bangga nih, Bang, karena kita bisa jadi satu angkatan di 71 Sespima yang saya nggak pernah nyangka sebenarnya ya. Dan good job buat Abang. Terima kasih. Terima kasih juga karena apa yang sudah Abang lakukan, banyak orang dan keluarga yang cukup merasa terbantu. Selanjutnya saya mau beralih nih ke Mas Randika. Senyumnya sekarang udah keluar. Dari tadi agak tegang-tegang gimana gitu. Kita makanya saya tuh kalau ngeliat orang yang tegang, apalagi polisi, walaupun saya polisi juga agak gimana gitu kan. Jadi sekarang udah ada senyumnya, saya berani nih buat nanya sama Mas Randika. Oke. Mas Randika ini kan penerbang Polri juga ya Mas, Betul. Nah, yang mau saya tanyakan, pernah nggak Mas Randika ini istilahnya mengalami suatu situasi darurat, atau mungkin Mas Randika juga terlibat misi-misi kemanusiaan yang mungkin tidak jauh berbeda dengan Bang Troy, atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, atau bagaimana? Mungkin Mas Randika bisa berbagi dengan kami di sini sehingga nanti masyarakat di luar pun tahu, oh ini penerbang Polri, oh tugasnya penerbang Polri itu ternyata juga luar biasa beratnya gitu, tidak seperti yang banyak orang hanya tahu, oh cuma pilotnya polisi aja tuh nerbangin pesawatnya Pak Kapolri atau Pak Waka. Ternyata kita juga melakukan pertolongan ya. Nah, silakan Mas Randika, boleh cerita? Terima kasih Mbak Retno. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu,
dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Kepolisian Udara adalah salah satu satuan yang merupakan unsur pelaksana utama di Korps Kepolisian Perairan dan Udara di bawah pembinaan atau Badan Pemelihara Keamanan Polri yang bertugas mendukung seluruh kegiatan penerbangan baik VIP, VVIP, Search and Rescue, ambulans udara, pergeseran personil serta logistik dan tugas-tugas lain yang memerlukan transportasi udara. Kembali di sini terkait dengan pertanyaan tadi bahwa untuk pengalaman emergensi ya, Yes, betul, itu misi kemanusiaan. Bagi kami adalah sesuatu yang tidak diharapkan dan sampai detik ini alhamdulillah kami belum mengalami hal tersebut. Kemudian terkait dengan pengalaman ini sangat menarik, tentunya karena kami sebagai penerbang Polri yang berdinas di kepolisian cukup lama, ya banyak hal yang sudah kami lalui. Di sini dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 September, tepatnya di tahun 2018 itu terjadi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Nah, di situ kami mendapat perintah dari pimpinan untuk bergerak ke sana sebagai misi kemanusiaan, menjalankan misi kemanusiaan. Setelah mendapatkan info tersebut, kami bersama kru berangkat dari Bandara Pondok Cabe menuju ke Palu, tapi kami transit terlebih dahulu di Bandara Hussein Sastra Negara karena ada beberapa logistik yang kita perlu bawa ke sana karena pada misi ini bukan hanya pesawat saya, tapi ada beberapa pesawat yang sudah dikirim terlebih dahulu ke sana, termasuk helikopter. Singkat cerita, sesampainya kami di sana itu merasa kaget atau gimana gitu ya. Jadi di area apron, di situ banyak sekali warga atau masyarakat. Sebentar, Mas Randika, kita nih tadi agak-agak bingung, bener gak sih Mas Gembong? Apa tadi apron? Apron tuh saya baru denger ya, bisa nggak Mas Randika jelasin? Apron tuh apa sih gitu ya? Jadi apron itu adalah tempat parkir area yang notabene area tersebut harus clear area. Tapi karena ya kami paham bahwa situasi itu karena baru beberapa hari terjadi gempa, jadi masyarakat terutama personil dari kepolisian juga masih sedikit di situ untuk mengantisipasi. Kemudian kami setelah parkir pesawat di situ terjadi sedikit insiden lah karena dari beberapa masyarakat pengen didahulukan untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman karena ada beberapa tujuan yaitu ke Makassar sama ke Balikpapan. Kemudian kami memilah-milah antara yang terutama yang luka-luka kita bawa duluan, iya sama orang-orang tua. Kemudian kegiatan ini berlanjut karena kurang lebih kami bertugas di sana selama 1 bulan. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Dari pergeseran logistik, evakuasi, obat-obatan dan lain-lain. Nah, di sini dapat kami sampaikan bahwa Polri hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa membantu atau mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Maka luar biasa ya suatu kebanggaan lah yang bisa dinilai dengan kata-kata. Mungkin itu yang pengalaman sangat berkesan bagi kami sebagai anggota Polri. Demikian Mbak Erpan dan Mas Gembong. Keren ya Sobat Kemanusiaan, kita baru tahu ternyata yaitu tadi bahwa penerbang Polri itu nggak hanya lihai untuk menerbangkan pesawat Polri atau mungkin pernah dari Sobat Kemanusiaan lihat kalau di TV atau di berita nih para penerbang ini hanya menerbangkan helikopter, bener nggak? Betul sekali. Karena kalau pesawat-pesawat itu memang jarang diperlihatkan di ini dan Sobat Kemanusiaan bisa lihat dan dengar langsung dari kedua rekan kami yang penerbang Polri. Beliau berdua juga melakukan misi kemanusiaan yang kami rasa mungkin nggak semua orang dan nggak semua pilot saya rasa bisa melakukan hal yang dilakukan oleh dua rekan kami. Jadi kami merasa bangga Sobat Kemanusiaan terhadap dua rekan kami. Terima kasih Mas Randika berbagi tadi tuh pengalaman dan misinya. Terus terang ya, saya cukup merinding nih. Saya bukan bohong karena memang saya terus terang. Selama ini kita melihat
personel ataupun teman-teman kita bertugas di tempat-tempat seperti itu, kita nggak Betul. melihat bahwa ada pendukung yang sangat luar Yes, biasa yang untuk di belakang Ya, layar, belakang tapi layar, sebenarnya perannya penentu. itu, yes, Ya. betul. Karena tanpa kehadiran mereka, mungkin korban akan lebih banyak, yang diselamatkan lebih sedikit. Ya. So, sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih buat Bang Troy dan Mas Randika, good job buat kalian berdua ya. Kemudian Bang Raimundo, asik. Ini abang sininya kami manis yang sekali satu ini, dinas boleh di Brimob, wajah bisa sangar, bisa ceria. Nah, sekarang giliran Bang Raimundo, boleh dong menceritakan kira-kira abang pernah nggak mengalami situasi yang darurat, atau mungkin abang juga pernah terlibat untuk suatu misi kemanusiaan berkaitan dengan tugas abang sebagai Brimob. Silakan Bang. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, saya cerita masalah pengalaman. Ya. Jadi kita misalnya masuk ke Brimob, ya, kita tahu tugas pokoknya dulu. Ya. Tugas pokok Brimob adalah mengantisipasi ya, tindakan, kegiatan yang berintensitas tinggi seperti terorisme, penjenakan bahan peledak atau bom dengan KBR, kimia, biologi, dan radioaktif. Ya, masalah pengalaman ya di Brimob ya cukup. Ya, saya pernah sebagai Komandan Kompi 4 di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Mungkin teman-teman dengar mungkin Labuan Bajo ya, saya di sana 4 tahun 2 bulan. Jadi pengalaman yang saya alami di sana, kita mengevakuasi ya waktu banjir dan longsor di Culu tahun 2019. Tahun 2019 saya sebagai Komandan Kompi di sana, kami mendapat informasi dari Babin Kaptipas. Karena kebetulan kami di sana di Manggarai Barat kerjasamanya semua stakeholder kita, kerjasama masyarakat, Pemda, TNI, semua. Jadi enaknya dapat informasi gampang. Jadi kami dengan Bapak Kapolres, ya Bapak sekarang sudah dir di Ambon, ya kita bersama-sama bergandengan tangan dengan masyarakat. Kita mendapat informasi tersebut, kita menuju ke TKP. Ya pertama kita banjir itu di Gorontalo. Banjir di Gorontalo ya kurang lebih 3-4 meter. Nah, setelah itu kurang lebih kami kerjanya kita evakuasi masyarakat ya kurang lebih hampir 8.000 orang di situ. Kita bergandengan tangan. Setelah itu kita mendapat informasi dari masyarakat di Culu bahwa di situ ada longsor, ya satu rumah tertimbun. Nah, jadi kami berupaya dengan Bapak Kapolres dengan cara karena kita menuju ke lokasi ya putus semua, putus. Jadi kami jalan kaki kurang lebih hampir 4-5 jam. Jadi saya sebagai Komandan Kompi ya harus mengambil langkah-langkah ya. Karena polisi hadir atau Brimob hadir ya, untuk meringankan beban masyarakat. Ya, itu. Kalau kita tidak hadir ya kita hanya mengharapkan anggaran ada baru kita bergerak atau kendaraan ada baru kita pergi ya. Jadi tidak bagus. Jadi ambil inisiatif koordinasi Pak Kapolres, Bupati, ya kami salah satu tim di bawah pimpinan saya kami jalan kaki menuju ke lokasi TKP longsor di Culu. Luar biasa sekali pengalaman dari Bang Raimundo. Saya juga sangat nggak bisa membayangkan Mbak Retno, apabila saya yang ada di situ melihat kondisi seperti itu, saya belum tentu bisa melakukan seperti apa yang Bang Raimundo lakukan. Kira-kira apa yang menjadi trik-trik dari Bang Raimundo dalam menghadapi seperti itu? Terima kasih, karena seorang pemimpin itu harus di depan. Kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah anggota kita akan semangat lebih dari itu. Kalau kita di belakang, anggota akan malas. Anggota harus menunggu pemimpin. Pemimpin harus berani tegas mengambil keputusan di lapangan. Ya, sepakat Mbak Retno. Betul, sepakat. Memang seyogyanya ya, sobat kemanusiaan, ketika kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa dicontoh. Benar nggak Mas Gembong? Karena di mana-mana yang namanya anggota itu dia akan melihat apa sih yang dilakukan oleh pimpinan, atasan atau seniornya. Nah, tidak jauh berbeda sobat kemanusiaan, pasti mereka 100% akan melakukan hal yang sama. Betul. So, untuk para pemimpin, ayo kita juga harus sama-sama bisa memberikan contoh buat para bawahan kita, junior kita, bahwa guru terbaik itu adalah kita, pemimpin kecil di kelompok yang kecil. Setuju nggak nih para narasumber dan Mas Gembong? Ya, satu tauladan lebih baik daripada 1000 kata-kata. Betul keren. Oke, luar biasa sekali. Saya dapat menyimpulkan dari beberapa penyampaian narasumber kita Mbak Retno bahwa semua pengalaman yang dilakukan oleh senior-senior kita ini berdasarkan pengalaman dalam kondisi darurat. Betul. Nah, saya ingin bertanya pada Bang Troy dan Bang Raimundo, strategi pemulisian seperti apa dalam menghadapi kondisi darurat atau peristiwa darurat atau yang biasa yang disebut dengan
pemolisian emergensi. Yang pertama, Bang Troy, silakan. Baik, Mas Embong. Strategi yang pertama kali biasanya kita lakukan, terutama dalam dunia penerbangan ya, terutama tugas pokok dari Polisi Udara. Ya. Pertama kita harus mengetahui dulu kontingensinya tuh, jenisnya seperti apa. Apakah bencana alam, kemudian search and rescue, SAR, terus mungkin juga seperti bencana kemanusiaan seperti teroris atau bisa ya. gimana, Iya. diperlukan bantuan Udara. alat bantuan udara, betul. udara, seperti itu dulu. Pertama Iya. kita tahu itu. Setelah kita tahu itu baru kita tentukan alat apa yang kita pakai. Ya. Apakah kita perlu pesawat udara atau helikopter? Helikopter, iya. Kemudian Tidak bisa langsung satu armada kita gunakan ya. tidak perlu. Harus kita tentukan Kadang-kadang dulu. nggak perlu semuanya harus turun. Iya. Kadang-kadang Hanya butuh SAR saja. Ya. gitu. Kemudian baru kita tentukan krunya berapa jumlah kru yang kita perlukan. Ya. Kemudian kita koordinasi dengan tempat kejadian dengan stakeholdernya, kira-kira seperti apa kondisi di sana. Apakah mereka membutuhkan emergency untuk medevac, medical evacuation, atau bantuan logistik, ya, atau mungkin bisa juga pasukan. Setelah itu baru kita setelah memplot pesawatnya, orangnya, kemudian kita bikin rute perjalanannya. Bagaimana kita untuk bisa mencapai ke lokasi tersebut. Kadang-kadang kayak seperti bencana waktu di Aceh itu kan luas sekali ya. Betul. Luas sekali. Ada beberapa bandara yang tidak bisa kita pakai. Terus akhirnya semua terfokus di bandara Sultan Iskandar di Banda Aceh. Jadi dan itu pun terbatas. Cuma satu bandara, sementara bantuan begitu banyak dari seluruh dunia. Indonesia juga ada kan, semua pesawat baru ngumpul sana. Akhirnya nggak semua pesawat bisa masuk, semua terpaksa harus mendarat di Medan. Seperti itu. Seperti itu. Ya, berarti mapping kejadian, kita tentukan kejadiannya dalam dampaknya seperti apa, tingkatannya seperti apa, kemudian tentukan personel, armada, cara dalam melakukan operasi tersebut. Terus kemudian apa yang mau kita bawa ke sana? No, betul. Ya, apa yang dibutuhkan di sana ya? Bantuan obat-obatan, logistik, makanan dan lain-lain. Ya. Oke. Kemudian Bang Raimundo, dalam sisi anggota BRIMOB, strategi pemolisian seperti apa untuk menghadapi kondisi darurat atau yang bisa disebut dengan pemolisian emergensi? Ya, Bang Raimundo. Ya, terima kasih. Jadi kita pertama kita harus siap piranti lunak, perencanaan, ya, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian itu harus penting dulu. Kenapa kita harus ada pengendalian terakhirnya? Bisa kita kendalikan situasi tersebut. Kalau kita misalnya lepas tangan nanti tidak bisa dikendalikan. Itu pertama. Yang kedua masalah logistik. Kita misalnya mau ke TKP sana terjadi bencana alam seperti tadi longsor dan banjir, kita harus siap logistik. Ya, satu untuk kita sendiri, yang kedua untuk masyarakat yang kita mau akan bantu. Jangan sampai kita mau menolong orang, padahal kita tidak tahu apa yang dibawa. Berikutnya masalahnya anggota yang sudah siap. Jangan sampai kita bawa anggota yang sakit-sakitan, dia mau tolong orang dia sakit. Ini jadi tolong ya Bang ya, malah merepotkan nanti kan. Yang berikutnya masalah anggaran. Ya, kalau di BRIMOB, minta maaf, di BRIMOB biasanya kita turun dulu. Turun di TKP, kita laksanakan tugas dulu. Setelah itu, ya kalau ada anggaran syukur, kalau tidak ada anggaran syukur, kita itulah. Jadi kita laksanakan tugas dengan senang hati. Ya, karena BRIMOB, karena jiwa ragu untuk kemanusiaan. Ada anggaran, buku tidak ada anggaran tetap turun. Mantap Bang. Setelah itu kita turun, ya kita melaksanakan kegiatan, kita buat laporan kepada pimpinan kita. Sesuai dengan motto BRIMOB adalah jiwa ragaku demi kemanusiaan. Nah, itu dia sobat kemanusiaan. Nggak salah kan kalau hari ini saya mengajak sobat kemanusiaan semua. Jadi hari ini tuh saya memanggilnya sobat kemanusiaan karena 3 narasumber yang ada di hadapan sobat-sobat kemanusiaan semua ini memang semuanya ini jiwa raganya itu untuk kemanusiaan. Ya, all out untuk kemanusiaan. Ya, benar kan ya? Setuju kan? Jadi di mana bahwa kami Polri itu ada anggaran, tidak ada anggaran, ketika itu sudah menjadi kewajiban dan tugas pokok kami sobat kemanusiaan. So, kami harus melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Karena siapa? Masyarakat yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami buat mereka senyaman mungkin. Setuju ya? Oke.
bisa dilanjut Ya, buat Mas untuk Mas Gembong. Randika. Ya, ini Mas saya Randika ketemu yang dari tadi Iya. senyum manis ya. Apa tantangan dari seorang penerbang pada saat melakukan misi kemanusiaan? Nah, ini sangat menarik ya Mas Gembong ya, terkait dengan tantangan. Jadi kita sebagai penerbang khususnya di Polri ya, bahwa di sini ada banyak tantangan yang kami hadapi, terutama yang pertama terkait dengan cuaca. Nah, cuaca ini sangat signifikan karena ya dapat kami bahkan sebagai contoh bahwa pada saat evakuasi kejadian helikopter kami di Jambi, evakuasi rombongan Kapolda, terkait evakuasi tersebut agak sedikit lambat karena pada saat karena di sana medannya sangat ekstrim dan menggunakan helikopter. Pada saat hari pertama masuk ke sana nggak bisa karena memang cuaca di sana itu rawan dan tidak bisa untuk dilakukan evakuasi saat itu sehingga pelaksanaannya mundur. Kemudian terkait tantangan selanjutnya adalah komunikasi karena ada tempat-tempat tertentu seperti halnya contoh kami di Papua dan dapat digambarkan juga bahwa pernah terjadi evakuasi menggunakan helikopter. Kebetulan teman kami dari rekan kami anggota Brimob yang tertembak di dadanya. Oh iya, itu, oke. jadi pada saat evakuasi tersebut di sana adanya gangguan tersebut dari kelompok kriminal bersenjata. Jadi pada saat approach helikopter posisi mendekati mau landing. Di situ mendekati sasaran lah ya, iya, kalau lebih gampangnya kita ini ya. Adanya gangguan dari kelompok tadi yang kami sebutkan, terjadinya penembakan sehingga bagian kiri bawah co-pilot itu terkena 3 tembakan yang mengakibatkan kerusakan engine. Mesin. Pada akhirnya helikopter harus kembali karena tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah buat kami khususnya pesawat pilot pesawat ya. Kalau tadi kan kami bicara terkait dengan helikopter. Kalau untuk pesawat bahwa tantangan yang ini adalah seperti halnya contoh waktu evakuasi atau misi kemanusiaan di Palu, Sulawesi Tengah, bahwa di sana itu untuk landasan pacu itu mengalami retak kurang lebih 300 meter. Di situ, jadi di situ kami harus bisa menentukan bahwa sisa landasan yang ada yang masih bagus ini masih bisa untuk melaksanakan take off landing atau tidak. Mungkin sedikit cerita tantangan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami di misi-misi kemanusiaan. Demikian Mbak Retno dan Mas Gembong. Ya, terima kasih. Baik, sobat kemanusiaan, jadi sungguh luar biasa apa yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi, seperti yang mungkin rekan-rekan atau sobat-sobat kemanusiaan sudah ikutin podcast kami dari awal sampai saat ini, bahwa ketiga rekan kami ini memang tugasnya itu ada juga untuk melakukan misi-misi kemanusiaan yang memang tidak pernah terekspos. Jadi mungkin dengan podcast ini kami mengharap sobat-sobat kemanusiaan ini juga bisa tahu lebih luas lagi ya, Mas Gembong, tentang peran-peran kepolisian ya. Betul, peran-peran Polri sendiri. Dan di sini sebelum menutup kegiatan untuk hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa kesimpulan terkait dari diskusi kita pada hari ini ya. Jadi pada saat kontingensi, polisi dan pemolisiannya itu sebenarnya bisa mendapat imbas yang cukup luas atau berdampak cukup luas, di mana polisi itu juga bisa menjadi korban ketika tadi kalau kita dengarkan polisi itu tidak siap atau mungkin kondisi yang sedang tidak baik. Tidak siap dalam artian banyak sobat kemanusiaan, betul ya Mas Gembong, bisa mungkin secara fisik atau mungkin psikologisnya juga lagi dalam tekanan, mungkin punya permasalahan, sehingga memang kami polisi ini juga perlu backup pada saat kami melakukan misi kemanusiaan. Jadi kami juga Polri sebenarnya sobat kemanusiaan nggak bisa loh kita bergerak sendiri. Jadi kami juga butuh bantuan dari sekitar, lapisan masyarakat maupun setempat. Jadi konteks pemolisian transplantasi sebagai model pemolisian pada saat kontingensi yang akan membackup dari tingkat bawah. Kalau tingkat bawah di kami itu adalah Polsek, sobat kemanusiaan, sampai dengan tingkat Polda. Namun itu semua dilihat dari besar kecilnya dampak yang terjadi. Jadi nggak serta-merta harus langsung Mabes Polri. Nah, seperti dari
dua rekan kami, Bang Troy dan Mas Randika, yang kebetulan beliau berdua penerbang Polri yang bertugasnya sebenarnya di lingkup Mabes Polri, seperti tadi disampaikan Pol Udara atau Pol Airut Baharkam, yang kalau saya tidak salah lokasinya di Pondok Cabe. Sobat Kemanusiaan yang ada di sekitar Jakarta, boleh sekali-sekali nanti mampir ke Pondok Cabe, cari yang namanya Bang Troy Adam atau Mas Randika, biar lebih tahu lagi tentang apa sih penerbang Polri itu. Dan kemudian kami mengharapkan dari Sobat Kemanusiaan juga bisa membantu kami nanti ke depannya tugas-tugas Polri yang nantinya kita agak akan lebih berat lagi tanpa bantuan Sobat Kemanusiaan. Betul nggak Mas Gembong? Ya, betul sekali. Terima kasih untuk simpulan yang disampaikan Mbak Retno. Oke. Dapat kami kerucutkan tentang operasi kontingensi, yaitu merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk mencegah, menghentikan, dan memulihkan situasi Kamtibmas terhadap kejadian yang muncul secara mendadak, berkembang secara luas, akibat dari konflik sosial, bencana alam, dan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari narasumber? Ya, baik, terima kasih. Oke, mewakili rekan-rekan Angkatan 71, sedikit kata-kata hari ini sama Mas Gembong ya. Oke. Jadi salah satu makna dalam hidup adalah melayani masyarakat untuk kemanusiaan, dan kami Polri dalam situasi apapun siap hadir di tengah-tengah masyarakat demi kemanusiaan. Salam 71 Jitu. Oke, kita berikan aplaus buat tiga narasumber hari Terima kasih ini. Bang Troy, terima kasih Bang Randika, terima kasih Bang Raimundo, terima kasih kepada Kasespim Lemdika Polri. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kasespima, Sespim, Lemdika Polri, dan pihak-pihak yang terkait. Harapan kami ada topik-topik yang menarik ya Mbak Retno untuk podcast kita ke depan. Semoga melalui kegiatan kita pada kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Sespima 71 Jitu.